Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alifa dengan NIM akhir 91 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Reva Rizka Adelia dengan NIM 096 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Jamal Vanessa Chandra dengan NIM akhir 126 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Randa Prenotila dengan NIM 235 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Raditya Rizky Pratama dengan NIM akhir 117 dan kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Alika Romana dengan NIM akhir 093 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya dengan NIM akhir 087 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Alfianto NIM 095 dari kelas 2024C. Perkenalkan, nama saya Adi Narta NIM 235 dari kelas 2024M. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atikur Rahman dari kelas 2024F dengan NIM akhir 219. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alifa dan rekan saya Reva Rizka Adelia. di sini kami sebagai host yang akan membahas tentang topik terkini kali ini. Selamat datang di Ngobrol Bareng Kelompok 1 Pancasila 49. Takso yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila dengan gaya anak muda. Hari ini kita akan membahas topik panas terkini, yaitu tentang bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi melalui Pancasila. Kita di sini tidak sendirian, kita kedatangan dua mahasiswa dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Edukasi. Kita sapa kami yuk. Halo Pak. Halo. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap banget ya untuk membahas topik terkini ini? Sudah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Kak Oki bisa bantu menceritakan sedikit soal kasus yang hari ini. Baik, jadi hari ini kita bakal ambil kasus korupsi dana bantuan sosial pada COVID-19 pada tahun 2020 lalu yang melibatkan Menteri Sosial yang bernama Juliari Batubara. Dana bantuan yang seharusnya untuk masyarakat justru malah dipotong dan korupsi. Total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Parahnya, pada saat itu masyarakat mengalami kesusahan di masa pandemi. Kalau menurut Kak Iko, gimana tentang kasus yang kita angkat hari ini? Kalau menurut saya, itu bukan cuma pelanggaran hukum saja, tetapi juga pengkhianatan atas kemanusiaan. Karena korupsi bansos tersebut menyakiti rakyat secara dua kali. Yang pertama yaitu karena karena pandemi dan juga korupsi. Pada narasumber yang tadi kan kita sudah membahas ya tentang kasus korupsi dana bansos COVID-19 pada tahun 2020. Hal itu kalau dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, dari Pancasila sila pertama itu kalau menurut Kak Rizky bagaimana? Jadi menurut saya sila pertama kan membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang korupsi itu lupa dengan akan adanya Tuhan yang Maha Mulia. Mereka pikir mereka itu bisa lolos begitu saja dengan melakukan politik tersebut. Kalau Pancasila sila kedua bagaimana Kak? Untuk Pancasila sila kedua itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada saat itu masih banyak pemerintah yang mengkorupsi untuk bansos seharusnya diberikan kepada rakyat. Rakyat itu kan sudah susah kok malah dipermainkan. Lanjut ke sila ketiga nih Kak. Kalau sila ketiga bagaimana menurut kalian? Jadi sila ketiga kan hanya persatuan Indonesia. Korupsi itu dapat merusak kepercayaan masyarakat, bikin rakyat terpecah dan saling curiga. Kalau sila keempat? Kalau sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seringkali yang pemimpin yang kita pilih itu cenderung tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat, jadi terkesan seperti egois gitu. Lanjut nih ke sila terakhir, sila kelima. Sila kelima kan menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini itu korupsi bisa membuat mendistribusikan bantuan jadi nggak adil. Dari yang harusnya tidak dapat menjadi dapat, dan dari yang membutuhkan itu jadi tidak dapat.
Dari tadi kita kan sudah membahas nih tentang kasus korupsi yang terjadi pada COVID-19 tahun 2020. Lalu kita juga sudah mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau dari kalian nih, umpama kalian menjadi pejabat, gimana cara kalian untuk mencegah kasus korupsi? Menurut Kak Latif dulu gimana? Aku bakal mulai dari transparansi, anggaran dan audit terbuka. Semua bisa diakses oleh publik. Menurut Kak Rama? Menurutku kita perlu revolusi moral juga. Pendidikan anti korupsi harus masuk sejak usia SD. Dan yang terpenting, hukum harus ditegakkan tegas, nggak boleh kalau tebang pilih. Setuju banget. Terus menurut kalian, kenapa punya orang hafal Pancasila tapi nggak menghayati? Oh, karena kita masih belajar hafalan, bukan pembiasaan nilai, harus ada praktek nyata di masyarakat. Dari obrolan yang tadi kalian dengarkan, mungkin ada beberapa solusi dari kalian yang dapat untuk mencegah korupsi yang ada di Indonesia ini. Menurut Kak Dapat gimana? Mungkin solusinya pendidikan nilai Pancasila yang lebih aplikatif dan kontekstual, bukan hanya sekedar hafalan, dan penegakan hukum yang adil bagi semua orang yang melakukan korupsi. Dan menurut saya, transparansi publik terutama dalam dana sosial dan peran anak muda aktif dalam gerakan dan komunitas anti korupsi. Dari obrolan-obrolan tadi bersama narasumber-narasumber yang sangat keren dari Prodi PJKR, kita bisa dapat beberapa ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan ternyata Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol, tapi juga fondasi moral. Kalau kita semua mau Indonesia itu bebas dari korupsi, kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton di obrolan bareng kelompok 1 Pancasila 49. Jangan lupa like, comment, dan share jika kalian peduli sama masa depan Indonesia.